ketemu lagi dengan kami, maskot kesayangan Kanvasator. Aku Kana, dan di sampingku ini... Hai, aku Fato. Siang ini kita akan mengumumkan siapa aja juara dari Kanvasator Comic Strip Competition. Pasti udah pada penasaran ya. Bener banget, aku juga penasaran. Nah, sebelum kita mulai, selain kami berdua, para juri kita juga ada di sini loh. Halo Kak Adel dan Kak Gazi. Hai teman-teman, ini Adel Makfirer. Aku adalah salah satu juri untuk comic strip competitionnya Kanvasator kemarin. Aku lumayan amazed ya, karena ternyata yang ikutan banyak banget dan karya-karya kalian tuh semuanya keren-keren banget. Sampai-sampai kami, tim juri dan panitia perlu diskusi panjang nih untuk menentukan siapa ya karya yang pesertanya paling layak untuk menjadi juara. Halo semuanya, aku Gazi Arsa dari Komik Alfred. Kemarin dapet tanggung jawab buat jadi juri di Kanvasator Comic Strip Competition. Peserta yang masuk banyak dan keren-keren banget, jadi kami yang jadi juri sampai perlu waktu buat milih juaranya. Oke, kita mulai pengumumannya ya teman-teman. Mari kita mulai dari juara 3-nya dulu. Fato, siapa tuh? Juara 3 adalah karya dari AP Kawaii Art. Juara 3, Kawaii Art. Hidup itu serba salah deh. Bahkan murid yang si paling hoki aja kena masalahnya. Contohnya kayak dua murid idaman ini. Ini Kana, si paling juara kelas. Dan Fato, si paling keluarga cemara. Dua remaja yang sama-sama menjadi idaman remaja lain ini ternyata tidak sesempurna itu hidupnya. Si Kana ini udah juara kelas, pinter, nilainya pasti sempurna, rajin lagi. Terus jadi kesayangan guru juga pastinya. Apalagi dia itu sering banget dapat prestasi dan juara umum. Terus temannya banyak dan juga dia pasti dijadiin contoh untuk teman-temannya dong. Apalagi dia baik hati. Tapi Kana, kenapa nilaimu bisa begini? Anaknya Ibu Ima tuh, nilainya 100 mulu. Kenapa kamu gak bisa kayak dia, hah? mamanya tidak mendukung pencapaiannya dan terus menuntutnya untuk jadi sempurna. Padahal semua prestasi dan nilai yang dia dapat itu buat ngebahagiain mamanya. Tapi dia tetap gak diapresiasi. She will never be good enough for her. Dia pengen banget mamanya ngehargain usahanya kayak keluarganya Fato. Berbeda dengan Kana, orang tua Fato pasti mendukung bakat dan prestasinya. Mau dia kalah, bahkan di titik paling bawahnya Fato, mereka pasti selalu ada di sisinya dan mendukungnya bagaimanapun itu. Semangat Fato! Kalah lagi. Hey, bukan sukses namanya kalau belum ngerasain gagal. Makanya semangat Fato, mama yakin kamu bisa nantinya. Tapi justru Bro, enak ya jadi lo. Gue kangen banget sama mama. Pengen banget makan masakan mama lagi. Tapi dia udah gak ada. dia jadi orang gak enakan kalau ngomong sama orang lain. Apalagi dia malah ngerasa kalau ceritain masalah keluarganya ke orang tuh serasa gak ada apa-apanya ketimbang orang lain. Dan justru karena perjuangan orang tuanya itu, dia ngerasa kalau dia itu beban keluarga karena gak bisa balas perjuangan orang tuanya. Dia pengen jadi orang yang baik dan gak mau ngecewain orang tuanya. He thought that he will never be good enough for them either. Itu kenapa dia pengen banget bisa punya prestasi sebanyak Kana. Dan ketika mereka sama-sama curhat, Fato, hidup itu serba salah ya. Asli, bener deh. Jadi, tukeran badan yuk. semua orang punya keluhannya masing-masing. Jangan lupa bersyukur. Kamu pikir enak jadi aku? Ngaca dulu deh, keluargamu cemara tahu.
Hidupmu kan udah enak. Kamu kan juara kelas. Mari kita tanyakan gimana pendapat para juri tentang komik ini. Juara 3 kita yaitu APKWI_art, atau aku sebut APKWI aja kali ya supaya gampang. Nah, kalau boleh jujur, sebenarnya komik yang APKWI ini salah satu yang favorit aku ya. Karena dari first impression aja menurut aku style itu unik banget. Kayak jarang gitu aku lihat art style yang kayak gini. Style sangat matang dan coloringnya juga bagus banget. Panelingnya sangat bagus. Alur dari panelnya ini terbaca dengan mudah. Besar dan kecil panelnya disesuaikan dengan sangat tepat, sehingga scene-scene yang penting berasa lebih impactful untuk pembacanya. Penggunaan warnanya juga sangat tepat ya, menyesuaikan dengan mood cerita. Walaupun ada beberapa balon kata yang justru bikin kalimatnya kurang terbaca karena dikasih warna nih. Nah, komik APKWI ini kayaknya satu-satunya yang memakai Kana dan Fato sebagai satu-satunya tokoh utama gitu ya. Maksudnya nggak ada protagonis lainnya selain mereka. Aku suka sih caranya APKWI ini menggali karakternya Kana dan Fato sehingga mereka memiliki layer yang lebih dalam. Nah, sebenarnya semuanya sih udah bagus banget ya. Tapi sayang sekali jadi berbeda nih sama lore aslinya Kana dan Fato yang secara canon kan adalah kakak adik ya. Jadinya komiknya APKWI ini semacam alternate universe kali ya untuk karakter Kana dan Fato. Nah, untuk kedepannya mungkin teman-teman yang mau mengikuti lomba yang mengharuskan kita memakai maskot atau karakter tertentu bisa pelajari dulu ya bagaimana background karakter dari maskot yang akan kita gunakan nanti. Supaya kita dapat membuat cerita yang baik yang memanfaatkan penggunaan karakter itu dengan tepat. Good job APKWI. Selamat atas juara 3-nya ya. Juara ketiga, APKWI Art. Dari 4 aspek penilaian tuh aku paling suka sama art style-nya. Unik banget, dari penggunaan warnanya bagus, dari gaya gambarnya juga bagus, angle yang dipakai sama gestur karakternya juga bagus karena bisa menunjukkan cerita dengan baik. Dari segi narasi, terutama dari struktur ceritanya itu menurutku udah pas karena di sini contohnya kayak menceritakan dua karakter yang terpisah gitu lalu converging jadi satu di slide terakhir. Jadi kayak di slide pertama dan terakhirnya itu Kana and Fato-nya itu jejeran gitu. Strukturnya menurutku udah pas banget. Panelingnya bagus, komposisinya bagus. Pokoknya overall udah bagus sih, kelihatan banyak pengalaman tapi juga masih banyak spot yang bisa diimprove lagi. Yang pertama, kalau mau pakai teks dan balon teks yang berwarna, pastikan tuh kontrasnya tuh cukup. Apalagi komiknya ini kan banyak teks panjang, jadi di beberapa dialog itu rasanya susah buat dibaca. Untungnya tuh masih ketolong sama peletakan balonnya yang udah sesuai, jadi pembaca minimal nggak bingung sama arah bacanya. Next time, coba setelah kita nulis teks itu bisa di zoom out gitu, kebaca nggak, rapi nggak. Di webtoon juga sama, walaupun formatnya mungkin lebih forgiving buat teks memanjang ke bawah yang kayak gitu, tapi kalau buat Instagram jelas perlu ada improvement di bagian itu. Lalu untuk penggunaan bahasa Inggris, make sure you know 100% what you're doing karena masih ada beberapa kesalahan. Sisanya mungkin untuk kedepannya kalau ikut kompetisi lagi, rulesnya bisa dipahami lebih dalam lagi ya. Itu aja dari aku, selamat! Kesan dan pesan untuk karya dari APKWI Art. Dari keseluruhan ceritanya sudah bagus, dan konteks ceritanya sudah tersampaikan dengan baik, dan aku suka banget dengan ceritanya. Apalagi pewarnaan yang dia ambil adalah pewarnaan yang kalem dan hangat. Kalau menurutku, untuk karya dari APKWI Art ini memiliki kekuatan yang baik dalam art style-nya, yang unik banget. Jadi ngebawa mata pembaca, jadi mau tahu gitu dengan visual yang seperti ini, ceritanya mau dibawa seperti apa. Oke, selanjutnya juara 2 nih, siapa ya? Kalau juara 3 sebagus tadi, gimana juara 2-nya? Juara 2 adalah karya dari Chimi LK. Juara 2, Chimi LK. Karena kamu yakin mau nyebarin ini? Iyalah, browser ini kan berguna. Hehe. Waduh,
brosurnya terbang. Ih, Fato, kamu sengaja ya? Hasil ulanganku jelek lagi. Gimana nih? Nanti pasti dimarahin. Aduh, apaan nih? Brosur. Hei, ini punya kalian ya? Aduh, capek banget. Wah, iya kak. Kak, panggil Rian aja. Kalau brosur ini punya kalian, kalian mau nggak dengerin ceritaku? Tentu saja. Cerita cinta, cerita romantis, cerita apa saja. Aku dengerin kok. Phew, syukurlah brosurnya berguna. Aku mulai ya. Jadi, aku punya kakak. Namanya Sastra. Dia itu kebanggaan kedua orang tuaku. Kakak selalu mendapatkan juara. Karena hal itulah, aku selalu dibandingkan dengannya. Dan dituntut agar bisa seperti kakak. Untuk menjadi seperti yang mereka inginkan, aku terus memaksakan diriku, walau aku tidak suka belajar. Ayah, bunda, kali ini berhenti ya. Selalu dibandingkan, membuatku merasa tertekan. Apa aku harus jadi kasas dulu ya? Biar ortuku bangga. Masa aku harus jadi kakak sih? Rian, selama ini pasti kamu kesulitan. Pasti berat. Rian, kamu tidak perlu menjadi orang lain. Jangan pernah nilai ikan dari caranya memanjat pohon. Pasti ada hal yang bisa kamu banggakan, walau bukan di bidang pelajaran. Jadi, percayalah dengan dirimu, Rian. Dan lakukan hal yang kamu inginkan. Aku tahu kamu pasti bisa. Terima kasih. Karena waktu arigato. Jangan nangis dong. Ih, sama. Nah, bagaimana pendapat juri tentang komik ini? Kemudian juara kedua kita yaitu Cimi.lk, atau aku sebut aja Cimil kali ya, semoga nggak salah. Jadi yang pertama kali aku notice dari Cimilk ini adalah visualnya ya. Kana dan Fato juga tokoh utamanya digambarkan sangat cantik, sangat ganteng. Coloringnya juga sangat rapi dan banyak efek bling-blingnya. Sangat mengingatkan aku sama komik shoujo atau manhwa dari Korea gitu ya. Ceritanya pun sangat relatable ya, tentang seseorang yang sering dibandingkan sama anggota keluarganya sendiri karena anggota keluarga itu lebih berprestasi. Ini pasti cerita yang banyak dialami juga sama teman-teman remaja atau bahkan sampai orang dewasa sekalipun gitu ya. Jadi sangat masuk sama tema kita yang adalah problematika remaja. Sebuah cerita yang cukup emosional dan mengharukan ya. Nah, tapi aku mau kasih catatan sedikit untuk perihal penulisan teks dan dialog yang beberapa bagian kurang terbaca gitu ya. Jadi di komik ini ada beberapa bagian yang menurut aku agak susah dibaca karena penggunaan fontnya yang terlalu kecil. Bagian yang cukup krusial juga seperti scene dimana kita diperlihatkan apa isi dari brosur yang dibagikan sama Kana dan Fato, itu kan ditulis tangan ya, dan panelnya juga kecil. Menurut aku harusnya scene itu di-emphasize lebih besar lagi gitu ya, karena itu kan adalah momen dimana akhirnya Kana dan Fato ini terkoneksi sama tokoh utama kita. Jadi seharusnya bisa diberikan highlight yang lebih besar lagi agar pembaca tahu kalau itu adalah scene yang penting gitu ya. Tapi sisanya sudah sangat baik. Yeay, selamat ya Cimil ke atas juara 2-nya. Semangat terus berkaryanya. Juara kedua, Cimilk.
Untuk Cimilk ini aku suka banget sama vibe-nya. Warnanya tuh yang diambil tuh cerah, jadi menonjolkan karakternya di atas backgroundnya yang sebenarnya simple aja sih, nggak terlalu ribet gitu. Tapi juga kayak scene tertentu, kayak waktu lagi nyeritain memori sedihnya gitu, juga terbantu dengan pewarnaan di luar panel. Komiknya enak buat dibaca karena yang pertama itu dia itu spacingnya itu bagus, antar barisnya bagus, font yang dipakai juga sesuai, dan yang paling penting itu tiap balon katanya itu nggak ada wall of text alias teks yang terlalu panjang banget gitu dalam satu balon kata. Untuk cerita yang diangkat aku suka, relatable banget sama permasalahan umum remaja, dibawakan dengan penggambaran ekspresi karakternya yang bagus, jadi kita juga ikut ke bawah emosinya, ngena gitu ceritanya. Komiknya Cimilk ini entah kenapa yang paling kerasa di aku sih, mungkin dari pemilihan kata-kata dialognya yang bagus, pokoknya dari segi penulisan cerita udah pas deh. Pesan-pesanku buat perbaikan kedepannya, yang pertama itu jangan terlalu banyak variasi fontnya, biar keseluruhan komiknya itu kerasa lebih padu gitu. Kalau aku tuh biasanya di komik tuh ada font majornya atau font utamanya, dan ada font minornya. Untuk font major biasanya itu font utama yang untuk teks balon kata, terus ada juga font minor untuk teks sekunder kayak bisik-bisik atau teks pendukungnya gitu yang kecil-kecil gitu. Di sini jenisnya terlalu banyak, dan teks sekundernya kayak yang di slide 6 itu kayaknya font yang dipakai kurang pas, jadi kerasa timpang. Juga spacingnya juga agak kejauhan. Untuk sound effect mungkin bisa belajar buat bikin manual pakai brush atau pakai pen, jadi nggak kerasa kaku gitu dibandingkan pakai font yang macam-macam banget. Bikin sound effect pakai brush juga kelebihannya kita bisa ngatur sendiri vibe-nya, tinggi rendah suaranya dari tarikan brushnya. Pokoknya lebih bagus deh kalau bisa. Terus lagi untuk balon katanya mungkin bisa lebih digedein lagi biar teksnya itu jangan sampai nempel ke pinggiran balonnya. Yang kedua, untuk plot point penting dalam cerita, contohnya kayak waktu nunjukin brosur curhat bareng Kana and Vato itu bisa lebih ditonjolin lagi ya, biar pembaca nggak bingung alurnya kok bisa dari A ke B gitu. Itu aja dari aku buat Cimilk. Congratulations. Kesan dan pesan untuk karya dari Cimilk, aku suka banget dengan ilustrasinya, dan karena jadi cantik banget di situ. Fotonya juga ganteng kok. Lalu aku juga suka dengan pewarnaannya yang simpel dan menarik. Menurutku untuk karya dari Cimi ini memiliki kesan yang bagus dengan background yang kesannya memutih gitu. Terus ngebuat fokus pembaca jadi tertuju ke karakter yang ada di tiap panel komiknya, ngebuat pembaca itu hanyut buat ngikutin alur ceritanya. Selanjutnya, yang paling kita tunggu-tunggu nih, juara 1. Juara satu adalah karya dari KR Fisal. Juara 1 ke Fisal. Namaku Asa, seorang siswi. Sejak kecil, aku sering mendapat pujian karena nilaiku. Bu, lihat deh. Wah, anakku hebat. Tak hanya itu, saat SMP pun aku rajin ikut lomba dan mendapat penghargaan. Sampai akhirnya aku masuk ke SMA yang aku impikan. Tapi sekarang aku kewalahan dengan tugas. Jarang menang dalam perlombaan. Nilaiku pun juga turun. Dan pada akhirnya aku tertinggal dari teman-teman sekelasku. Entah bagaimana, tapi rasanya aku jatuh dari tebing sejak masuk SMA. Daripada merenung terus, lebih baik aku menghibur diri. Oh, Kana dan Vato baru diwawancarai sebuah talk show. Kana dan Vato terlihat cakep seperti biasa ya. Kana, Vato, terima kasih sudah datang hari ini. Halo. Terima kasih sudah mengundang kami. Surat penggambar kita hari ini sepertinya ditulis khusus untuk Kana. Wah,
Untukku? Isinya apa? Halo, Chana dan Fato. Ini merupakan talk show favoritku. Jadi, aku senang mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan surat ke kalian di talk show ini. Kalau tidak apa-apa, kali ini aku ingin membicarakan tentang Kana. Kana, terima kasih telah menebarkan energi positifmu kepada kami, para penggemar. Tidak hanya senyum manismu yang menular, gambar-gambar yang suka kamu post di sosial media juga lucu-lucu. Terima kasih ya, karena kamu, aku bisa merasa lebih baik tiap harinya. Wah, justru aku yang harus berterima kasih karena kamu telah mendukungku. Terima kasih banyak ya, aku terharu. Tapi aku tidak seperti ini sejak dulu. Karena dulunya tidak seperti ini. Karena yang terlihat energetik. Iya nih, dulu karena hobinya mojok di kamar sambil menyendiri. Fato, jangan diungkit dong. Iya, yang seperti Fato bilang, dulu aku lebih suka menyendiri di kamar sambil gambar-gambar. Terus kalau ketemu orang yang gak aku kenal, aku juga susah mulai mengobrol dengan mereka. Tapi kini, mengerahkan usahaku yang terbaik dan berlatih, juga karena bantuan Fato, aku bisa menjadi diriku yang saat ini. Bodohnya aku. Aku terlalu fokus pada keinginan untuk mencapai target yang kuinginkan. Tapi aku tidak mengerahkan usaha yang setara. Baiklah, aku akan berjuang keras seperti Kana dan Fato dan bangkit kembali. Anakku akhirnya bersemangat kembali. Ibu ikut bahagia. Bagaimana pendapat juri tentang komik yang menjadi pemuncak lomba ini? Kesan dan pesan untuk juara satu kita, @KRVisal. Yeay, selamat ya KRVisal atas juara satunya. Nah, alasan kenapa kami memilih KRVisal sebagai juara satu yaitu adalah di antara komik-komik yang sudah disubmit oleh teman-teman kanvasator sekalian yang pada relatable nih, yang pada lucu, mengharukan, menurut aku KRVisal ini unggul di bagian storytellingnya. Ceritanya juga sangat masuk ya untuk tema kita yang adalah problematika remaja. Komiknya KRVisal ini menggambarkan gifted child syndrome yang sangat relatable untuk banyak remaja dan bahkan orang dewasa. Flow dari komiknya juga sangat nyaman untuk diikuti. KRVisal ini menggambar banyak detail kecil yang sangat menggambarkan bagaimana karakter tokoh utama kita ini. Dan secara coloring juga baik sekali gitu ya, sangat mengikuti mood dari ceritanya. Jadi scene-scene yang depresif digambarkan lebih gelap dan lebih gloomy, dan scene yang bahagianya digambarkan lebih terang. Sehingga sebagai pembaca kita dapat merasakan emosi dari cerita ini. Kemudian aku juga sangat suka dengan cara KRVisal ini memasukkan Kana dan Fato di ceritanya. Mereka merupakan karakter dengan peran besar di cerita ini. Mereka digambarkan sebagai idola, sosok yang ideal, sosok yang sangat didambakan oleh banyak remaja. Namun porsinya pas sehingga tidak menggeser tokoh utama kita sebagai protagonis dari cerita ini. Namun kalau boleh aku kasih catatan sedikit ya, menurutku panel di penutupan cerita ini, yaitu panel terakhir di komik ini itu terlalu kecil dan dialognya pun kurang terbaca. Padahal scene ini adalah scene penutupan dari komik ini. Karena panelnya kecil sekali, scene ini jadi terlihat kurang penting. Padahal ini kan penutupan yang sangat baik ya untuk tokoh utama kita. Dan reaksi orang tua tokoh utama kita ini menurutku cukup penting karena di cerita ini kan anak ini sudah lama merasakan depresi gitu ya. Jadi sayang sekali kalau reaksi orang tuanya itu tidak digambarkan dengan lebih besar dan lebih impactful gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini memang karena faktor keterbatasan dari slide Instagram yang hanya bisa 10 kali ya. Ini sangat bisa dimaklumin kok. Hanya saran untuk mungkin diikuti di kemudian hari ya.
Tapi overall komik ini sudah sangat baik. Secara cerita juga bagus, pesannya dapat, dan visualnya juga sangat baik. Yang pastinya pantas mendapatkan posisi 1. Sekali lagi selamat ya untuk QR Visal. Kedepannya semangat terus ya berkaryanya. Juara ke-1 QR Visal. Juara satunya keren banget sih ini, pacingnya bagus banget, jadi ngeflow gitu. Di beberapa panel, authornya ngebikin panel gambar buat ngebuffer antar balon kata yang selain berfungsi sebagai penjelasan setting, tapi juga perubahan setting dan transisi pergerakan karakternya. Jadi tuh hampir kayak ada kamera yang nyorot pergerakan karakternya, terus ada zoom innya gitu, sama switching fokus antar karakternya. Mirip-mirip lah sama storyboard animasi. Kesulitannya kelihatan dari beberapa panel di akhir yang jadinya harus numpuk teks karena ada limit 10 slide kalau di Instagram. Next time mungkin bisa diakali dengan meringkas teksnya. Mau gimana pun, sebagus apapun flow-nya dari segi gambarnya juga, kalau teksnya wall of text ya jadi susah, malas bacanya juga. Ini masih ketolong sih sama fontnya yang gak aneh-aneh. Jadi ini kayaknya font manga yang umum dipakai, jadi tetap bisa dibaca walaupun teksnya panjang. Tapi untuk selanjutnya harus bisa diperbaiki lagi. Cerita yang diangkat sesuai sama permasalahan remaja, ada permasalahannya, ada resolusi ceritanya juga. Pesan yang disampaikan juga bagus. Beberapa kekurangan peserta lain itu salah satunya rata-rata ceritanya ada premis awalnya tapi endingnya tuh nanggung atau nggak sesuai atau nggak ada resolusi sama sekali. Kalau ini ada intro, ada resolusinya. Pacing resolusinya di akhir masih bisa diperbaiki lagi, tapi overall udah bagus. Pesan perbaikanku mungkin satu aja sih kayaknya dari bentuk panelnya, karena paneling itu juga penting banget buat flow readingnya. Jadi kita harus bisa ngarahin mata pembaca ke panel yang tepat. Selain biar pembaca itu nggak salah urutan, juga bisa biar lebih enak bacanya. Contoh kayak di slide keempat itu, yang ada 6 panel dalam satu halaman itu bisa diimprove lagi. Misal ada yang dimiring-miringin gitu, biar arahnya lebih terbaca. Mungkin bisa belajar lagi dari panelingnya juara kedua dan ketiga yang kelihatan udah lebih bagus dari bentuknya. Sisanya udah keren banget. Semangat dan selamat ya. Kesan dan pesanku untuk karya dari QR Visal, mungkin saking bagusnya karena pun susah untuk memberi pesan dan kesan apa lagi. Oke, semuanya sudah bagus, ceritanya juga berkesan, pesan dari ceritanya juga dapet. Pokoknya udah keren deh. Menurutku, untuk karya dari QR Visal ini punya cerita yang padat, terlihat dari panelingnya yang banyak, dengan alur yang seru dan mudah diikuti sama pembaca juga. Kedalaman ceritanya relatable dengan permasalahan di zaman sekarang. Ditambah lagi artnya yang juga memang bagus. 3 juara utama udah kita umumin. Selanjutnya ada apa lagi nih? Fato tahu nggak? Tentu tahu dong karena selanjutnya kita akan mengumumkan siapa juara favorit. Gak cuma 1 orang loh, tapi ada 3 juara favorit. 2 dari pilihan juri dan 1 dari panitia. Komik favorit pilihan juri Adelia adalah karya Shadows Unknown. Juara favorit pilihan Adelia. Nox, aku lapar. Kamu mesen juga nggak? Ayam deh. Itu makanannya. Cepet juga. Pesanan atas nama Arata? Bener kak. Yaelah, anak zaman sekarang. Apa dikit buka HP, gue langsung ke kabur nyuri kates. Mulai. Berapa kak? 2 juta mas. Masa ke sekolah naik motor, jalan kaki dong. Apa sih sirik banget dasar tua. Jalan aja kak. Disuruh bayar malah main HP. Ini juga lagi bayar pakai e-money. Maaf ya kak, kakek saya fobia kemajuan. Iya, gak apa-apa. Kami pulang. Tunggu, ini tidak seperti yang kalian pikirkan.
Shadows Unknown, juara favorit aku nih. Jadi aku suka banget karena cerita ini tuh lucu banget ya. Komedinya menurut aku sangat pas, sangat relatable juga buat anak-anak muda yang suka dingenyein gitu ya sama orang tua, karena ya mereka kan kurang melek teknologi ya, kayak kurang tahu gitu dunia kita itu gimana nih sekarang ini. Semua pesannya tersampaikan dengan baik gitu. Kana dan Fatonya walaupun mereka di sini hanya sebagai figuran, tapi aku suka sih perannya lucu-lucu banget. Kayak tiba-tiba jadi delivery food, jadi ojek, jadi penjaga kasir, bahkan jadi idol gitu ya. Tapi semuanya lucu aja gitu loh. Karena memang komedi, aku jadi nggak mempertanyakan sama sekali kenapa mereka tuh kerjaannya sebanyak itu ya. Dan punchline-nya sih lucu banget menurut aku juga. Aku berharap Shadows Unknown ini berlanjut bikin komik komedi ya, karena aku suka banget deh pokoknya. Hehe. Good job Shadows Unknown. Gak apa-apa ya, gak dapat juara 1, 2, atau 3. Tapi komik kamu jadi juara favorit kok untuk aku. Cie. Semangat terus ya berkaryanya. Kesan dan pesanku untuk cerita dari Shadow Unknown, ceritanya lucu banget, komedinya dapet dan gambarnya simple dan keren. Terus di bagian akhirnya terdapat plot twist yang tidak terduga. Menurutku, untuk karya dari Shadow Unknown ini punya daya tarik yang berbeda ya. Soalnya gitu, guyonannya komikal. Terus relate banget gitu tentang anak muda sama orang tua yang punya gap generation. Ya emang begini, komedik sekali gitu. Terus ditambah ada punch-nya, terus diakhiri dengan sebuah twist. Komik favorit pilihan juri Gazi adalah karya Kohin. Juara favorit pilihan Gazi. Permisi, maaf mengganggu. Kalian murid SMA 0 bukan? Bukan mas, ada perlu apa ya? Teman saya bolos entah kemana, gurunya nyariin. Kalau gitu, boleh tidak kami lihat fotonya? Mungkin kami bisa membantu. Namanya Ricky Pratama. Tadi kalian berpapasan tidak sama dia? Berandalan. Terus fotonya blur banget mas. Enggak kak, kayaknya kalau berpapasan sama dia kami bakal inget deh. Begitu ya? Gimana kalau masnya kabarin ke orang tuanya aja? Kali aja dia balik ke rumah. Soal itu, orang tuanya nggak tinggal sama dia. Dia ngekos di tempat yang sama dengan saya. Jadi saya dan pemilik kosannya satu-satunya wali dia. Oh, begitu ya. Ricky itu suka memendam perasaannya sendirian, tetapi tidak pernah mau bercerita sama siapapun, termasuk saya. Karena itu, dia sering melampiaskan semua perasaannya melalui pertengkaran dan tawuran. Jadi saya sangat khawatir, atau lebih parah, saya takut dia melukai dirinya sendiri. Waduh, kayaknya lebih serem dari yang gue bayangin. Oke deh mas, kami pamit dulu ya. Yuk, mana? Kami akan membantu mencari Ricky mas. Kami akan mencarinya di sekitar sini. Mungkin dia masih di dekat sini. Makasih, maaf merepotkan ya. Ada, di mana sih anak itu? Bentar lagi ketemu kok. Yang sabar dong Fato. Lagian ngapain sih kita ngurusin anak orang? Kenal juga enggak. Paling ntar balik sendiri dia. Kan bukan anak SD. Lagian kalau ketemu juga berapa? Itu orangnya. Ketemu. Mana bos Luhan? Ampun Rick, kami nggak maksud apa-apa. Serem banget ya Tuhan. Udah yuk kan, kita cabut aja. Karena Permisi, kamu Ricky ya? Kamu dicariin Kak Ian tuh. Dia khawatir banget sama kamu. Yuk, balik ke sekolah. Bilangin dia kalau gua bukan bocil. Nggak butuh diurusin.
Tapi Jangan sok peduli sama gua. Ujung-ujungnya dia bakal ngelantarin gua juga. di bocah emo. Karena Bacot sialan. Sorry ya, gue awalnya simpati sama lu dari ceritanya Kak Ian. Tapi abis denger omongan lu, gue malah lebih simpati ke Kak Iannya. Harusnya lu bersyukur punya dia yang bela-belain keliling demi nyari lu. Dia cemas banget sama lu tahu. Bacot lu lumut. Lumut. Dikira semudah itu apa nyelesain masalah gua. Sudi disuruh bersyukur oleh orang-orang yang tahu apa tentang gua. Balik sini nggak? Hah? Balik. udah lah kan. Nggak, lepasin gue, Fato. Saya takut dia melukai dirinya sendiri. Nuh, gimana nih Fato? Apa kita tarik paksa aja dia? Rick, Apa lagi sih? Kak Ian serius peduli sama lu. Dia nggak mungkin bela-belain mencari lu kesana kemari kalau dia nggak peduli. Kami nggak tahu apa yang lo alamin, tapi yang pasti Kak Ian ada buat lu kalau lo butuh apa-apa. Jadi apapun masalah lu, dia bakal berusaha sebisa mungkin untuk membantu lu. Begitu juga keluarga dan teman-teman lu. Jangan pendam masalah lu sendirian. Minta bantuan sama orang-orang yang peduli sama lu. Gak bakal bikin lu terlihat cemen kok. Terserah lu mau balik atau enggak ke sekolah. Tapi setidaknya kabarin Kak Ian di mana lu sekarang. Banyak bacot banget sih. Woi, Fato udah bujuk baik-baik juga. Oi, mana Bang Ian tadi? HP ku habis baterai. Makanya nggak bisa ngubungin dia dari tadi. Sini kami aja yang anterin. By the way, jangan bilang ke dia kalau gue habis berantem tadi. Bang Ian bakal nggak berhenti ceramah kalau dia tahu. Siap-siap. Lo ini kagak bisa gak berantem sekali aja apa? Hah? Gua jadinya titip absen karena telepon guru lo tahu. Cewek sialan. Balesan karena lu ngatain gue lumut tadi. Untuk personal favoritku Kohin. Aku suka banget sama art stylenya, sama pewarnaannya, sama gambarnya rapi banget. Warna yang diambil antara warna karakternya sama warna backgroundnya juga sesuai banget, pas banget. Pokoknya dari segi art style kelihatan udah mateng deh. Tapi kalau kulihat kayak ada dua art style yang berbeda ya, antara art style yang utama yang buat gambar karakter seriusnya, sama kalau lagi bercanda gitu karakternya berubah jadi chibi gitu. Untuk karakter chibinya ekspresif banget, bisa nunjukin emosi yang dibawakan. Tapi kalau untuk yang art style utamanya, menurutku masih bisa buat diekspresiin lagi. Penempatan balon katanya rapi dan nggak mengganggu komposisi panel. Font yang dipilih juga enak buat dibaca, walaupun karena ini formatnya di Instagram, jadi karena panel dan kata-katanya banyak banget, jadinya susah buat dibaca sekilas, kecuali kalau kita benar-benar merhatiin teksnya. Cerita yang dibawakan bagus, karena Envato juga diutilize dengan baik, dan kalau buatku sendiri sih dari jumlah panelnya, dari panjangnya cerita yang dibawakan, dari usaha autornya buat ngerjain komiknya, buatku kelihatan passionate banget buat ngerjainnya. Jadi komik ini adalah komik favoritku dari kompetisi ini. Kesan dan pesan aku untuk cerita dari Kohin, ceritanya bagus banget. Aku cukup terharu dengan nasib karakternya dan sangat memberi kesan terdalam di lubuk hatiku. Menurutku untuk karya dari Kohin ini sih punya art dan gaya paneling yang nuansanya komik Amerika gitu. Kelihatannya yang otomatis challenging banget buat dikawinin sama format IG. Tapi ajaibnya it works. Dan juga style yang digunakan sumpah menarik banget. Komik favorit pilihan panitia adalah karya dari Fit Fliatus. Juara favorit,
pilihan panitia. Selamat ya untuk peringkat 1, 2, dan 3. Selamat atas prestasi kalian. Terima kasih. Lagi-lagi kamu gak dapat 3 besar ya. Vi, tolong belikan mama. Nah kan, ngegambar aja terus kerjanya. Udah tahu gak dapat 3 besar. Tapi ma, aku kan udah libur semester. Selama ini aku juga udah belajar. Kalau emang belajar, mana hasilnya? Mama capek-capek cari uang semenjak ayah kamu meninggal. Kamu malah ngelakuin hal gak guna. Lihat noh anak tetangga, Cana sama Fatu selalu dapat 3 besar. Mama mau kamu jadi dokter, pengusaha, atau enggak guru. Mau makan apa kamu di masa depan kalau cuma ngegambar? Mama dengerin aku dulu. Mama gak tahu perjuangan aku. Dasar, sekarang malah nyalain mama. Perjuangan apanya? Aku dan anak-anak lainnya terlahir dengan kemampuan dan bakat yang berbeda. Mama egois dan impulsif. Setiap hari cuma menghakimi anaknya doang. Pokoknya aku bakal tetap ngejar cita-cita aku jadi komikus dan ilustrator sukses. Anak kurang ajar, malah bilang ortunya egois. Keluar dari rumah ini kalau kamu gak bisa menuhin harapan dan ekspektasi mamamu sendiri. Dasar anak remaja. Dia dapat dari mana? Surat. Ma, selama ini Vivi ngumpulin duit hasil dari kontes lomba dan buka komisi untuk bantu perekonomian kita. Vivi gak tega ngeliat mama banting tulang sendirian. Semoga duit yang Vivi kumpulin cukup untuk makan kita beberapa minggu. Mama gak perlu mikirin biaya sekolah dan uang jajanku. Terima kasih sudah menjadi ibu yang hebat. Maafin mama. Kesan dan pesanku untuk cerita dari Fitvliatus, aku suka banget dengan style gambarnya, kiewo dan sangat-sangat hangat warnanya. Namun mungkin akan ditingkatkan lagi di bagian ekspresinya saja. Semangat! Menurutku untuk karya dari Fitvliatus ini unik banget karena punya art dengan nuansa cat air gitu. Terus warnanya pastel dan karena pastel bikin nyaman banget di mata pembaca. Terus punya alur cerita yang flow build up-nya, tensinya bikin greget gitu buat diikutin. Sama sudut pandangnya yang walaupun sederhana tapi relate banget. Jadi ngebuat pembaca itu yang kemungkinan punya cerita yang hampir serupa jadi relate banget. Terus walaupun nggak punya pengalaman serupa, karena panelingnya, karena narasinya, karena ceritanya yang sederhana itulah, jadi mungkin hampir semua yang baca bisa ngerti sama alur cerita yang mau dibawa. Pokoknya cakep deh. Selanjutnya, inilah top 10 dari 55 submisi yang lolos kurasi. PHP 10 penilaian juri. Top 5 pilihan panitia. Terima kasih buat seluruh peserta yang sudah memberikan hasil karya terbaik. Selamat buat para juara. Dan buat yang belum menang, it's okay.
semua hal memang tidak selalu terjadi atau berjalan seperti apa yang kita mau. Dan juga ini bukan alasan buat yang bikin kita patah hati. Soalnya kita cuma punya satu dan harus dijaga buat tetap kuat. Jadi mari kita ganti kosakata itu jadi patah tulang. Karena setidaknya kalau patah satu, manusia kayak kita ya punya 206 lagi. Never give up. Kesempatan datang kepada siapa yang tidak berhenti mencoba. Sampai jumpa di event selanjutnya. Wah, bijak sekali adikku ini. Oke teman-teman, sekian dari kami ya. See you next event. Let's create and inspire.